Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala jalla wa 'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral akhawat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Orang-orang yang menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan Islam dengan benar, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari kemaksiatan, dijauhkan oleh Allah SWT dari kemungkaran-kemungkaran, dan ini adalah sebuah kenikmatan yang wajib untuk disyukuri. Dan nikmat hidayah itu adalah kenikmatan yang jarang sekali disyukuri oleh orang. Banyak orang bersyukur kalau dia dapat uang, banyak orang bersyukur kalau dia dapat rezeki berupa materi, akan tetapi rezeki berupa hidayah, berupa ilmu, berupa keimanan, berupa teman yang saleh, jarang orang mensyukurinya. Oleh karena itu di sini saya mengingatkan bahwa kenikmatan-kenikmatan ini juga harus kita syukuri. Semoga kita mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian mau bersyukur, maka aku akan tambahkan kepada kalian nikmat. Maka nikmat yang mana lagi yang lebih besar dibanding dengan tambahan keimanan, tambahan hidayah, dan tambahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Para akhwat yang dirahmati oleh Allah, apabila kita melihat di dunia sekarang ini, menjalankan Islam dengan benar, menjalankan Islam dengan baik, istiqomah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya bagi para muslimah, ini tidak mudah. Karena banyak sekali seruan-seruan di luar sana yang mengajak para wanita muslimah untuk melepaskan diri dari aturan-aturan syariat, untuk supaya dia meninggalkan ajaran yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka di sini kami ingin menyampaikan dengan semangat dan juga gairah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kajian ini kami bawakan kepada saudari-saudari muslimah sekalian untuk menjaga kesucian mereka, mengembalikan marwah mereka, membentengi mereka dari seruan-seruan kehinaan, dan melindungi para wanita dari bisikan-bisikan syaitan yang semakin hari semakin jauh dari hidayah,
semakin menghinakan wanita, semakin wanita ini dieksploitasi untuk menuruti hawa nafsu mereka. Kami serukan agar para saudari-saudari muslimah kembali kepada jalan yang lurus, mendengarkan petuah-petuah Nabi SAW, membaca pesan-pesan Rabb mereka, membaca pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan meningkatkan keimanan kepada hukum-hukum yang Allah telah bahas dalam Al-Qur'an, hukum-hukum yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sunnah. Karena yang paling tahu maslahat bagi kita semua, bagi umat manusia, adalah Allah yang menciptakan kita. Allah mengetahui mana yang baik, mana yang buruk bagi kita. Maka yang wajib untuk kita lakukan adalah mengimani hukum-hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kemudian mengikuti ajaran yang telah Nabi SAW ajarkan. Dan jangan dengarkan seruan-seruan orang yang ada di luar Islam, meskipun dia berpakaian dengan pakaian Islam. Dan ini sangat disayangkan. Bukan hanya orang-orang kafir yang mereka menyerukan agar wanita-wanita muslimah lepas dari aturan Islam, akan tetapi ada anak-anak kaum muslimin yang ikut-ikutan menyerukan agar wanita-wanita muslimah keluar dari syariat Islam, keluar dari adab-adab Islami. Namun kita wajib mengetahui bahwa yang benar adalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itulah kebaikan seutuhnya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui mana yang maslahat bagi kita. Allah Subhanahu wa taala mengetahui mana yang madarat bagi kita. Maka wajib bagi kita untuk benar-benar berislam secara kafah, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan, secara totalitas, dan meninggalkan perasaan-perasaan kita, meninggalkan hawa nafsu kita, apapun bentuknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih." Mereka-mereka itu menyeru, mengajak kepada neraka, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengajak kita kepada surga, kepada ampunan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu yang mereka gunakan, jangan sampai kita gunakan untuk membantah ayat-ayat Allah juga. Apapun bentuk hawa nafsu tersebut, entah itu perasaan, atau akal manusia, atau fanatisme, atau tren dan adat istiadat, atau budaya, atau liberalisme, dan cabangnya yaitu feminisme yang menyuarakan kesetaraan gender dan kesesatan-kesesatan yang lainnya. Ini semua adalah kesesatan yang wajib dijauhi oleh wanita muslimah. Dan dia harus tahu bahwa ajakan-ajakan ini bukan untuk kemuliaan dirinya. Ajakan untuk menyamakan kedudukan wanita dengan laki-laki adalah untuk menghinakan wanita, untuk memperturutkan syahwat dan nafsu orang-orang yang rusak akidahnya, rusak akhlaknya, agar wanita-wanita muslimah keluar dari rumahnya, keluar dari kesuciannya, supaya mereka bisa menikmati keindahan wanita-wanita muslimah. Mereka bisa mengeksploitasi wanita-wanita muslimah semau mereka, sekehendak mereka. Mereka menyuarakan agar disamakan laki-laki dan wanita, agar mereka bisa mengeksploitasi wanita semau mereka, sebebas-bebasnya. Mereka juga menyuarakan agar wanita bebas berkehendak, agar mereka dapat memuaskan syahwat mereka, memandangi kecantikan wanita-wanita muslimah dan menghinakan mereka. Mereka juga menyuarakan agar tidak dibedakan, tidak ada lagi batas antara laki-laki dan wanita,
agar mereka bisa bebas mendekati wanita-wanita muslimah kapanpun dimanapun mereka mau, mereka bebas. Yang sebelumnya mereka tidak bisa mendekati wanita-wanita muslimah, sekarang karena ajakan untuk bercampur baur, tidak ada hijab antara laki-laki dan wanita, mereka bisa mendekati wanita muslimah kapan saja mereka mau. Mereka ingin agar wanita keluar dari rumahnya. Mereka katakan bahwasanya rumah itu adalah penjara bagi wanita. Wanita harusnya bebas berkarya. Namun tujuan utama mereka adalah untuk menghancurkan keluarga umat Islam, agar anak-anak jauh dari ibunya, agar generasi penerus bangsa ini tidak punya guru di rumahnya. Wanita-wanita keluar meninggalkan anak-anak mereka, lalu anak-anak mereka diserahkan kepada orang-orang yang tidak paham agama, diserahkan kepada televisi, diserahkan kepada media-media internet, yang mana anak-anak itu belum punya kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Akan tetapi induknya sudah meninggalkannya. Dititipkan anak-anak itu kepada tetangga, dititipkan anak-anak itu kepada neneknya. Padahal kewajiban ini adalah kewajiban wanita muslimah. Dia adalah guru bangsa. Dia bukan hanya mengajari wanita saja. Laki-laki dan wanita, guru pertama mereka adalah seorang wanita muslimah. Dia adalah guru yang pertama. Oleh karenanya, wanita harus paham, ajakan-ajakan untuk keluar rumah ini adalah untuk menghancurkan keluargamu. Jangan sampai kamu ikuti. Kaum feminis dan liberalis menulis segala sesuatu tentang wanita, namun mereka tidak pernah menulis tentang peran wanita sebagai seorang ibu. Mereka juga tidak pernah menulis peran wanita sebagai seorang istri yang salihah. Mereka tidak pernah menulis bagaimana seorang ibu menjadi pendidik bangsa penerus bangsa. Mereka tidak pernah menulis bagaimana seorang wanita itu mendampingi suaminya menjadi istri yang salihah, membangun sebuah rumah tangga yang harmonis. Yang mereka ajarkan hanya bagaimana wanita ini mengeluarkan kemampuannya di luar sana dan membangkang kepada suaminya. Mereka menghadapi para wanita dengan menuduh agama Islam. Agar jauh dari agama Islam, mereka tuduh agama Islam ini menzalimi wanita, tidak memberikan wanita hak-haknya. Mereka separuh dari laki-laki. Mereka tidak diberikan warisan sebagaimana laki-laki. Bahkan persaksian wanita setengah dari laki-laki, tanpa melihat maslahat yang telah diperhatikan oleh agama Islam. Agama Islam punya alasan, karena memang wanita dan laki-laki ini berbeda, baik secara fisik, kejiwaan, akal pikiran, dan yang lain-lainnya. Maka di sini harus kita perhatikan juga, maka hal yang lain juga berbeda. Tidak mungkin semuanya akan sama. Ketika kita melihat misalkan laki-laki dan laki-laki, yang satu kuat, yang satu lemah, kemudian ada satu posisi yang harus diisi, panglima perang misalkan. Apakah mungkin kita tempatkan orang yang lemah di situ? Padahal keduanya sama-sama laki-laki? Tidak mungkin. Ada orang yang kuat fisiknya, yang satu kuat ilmunya, sedangkan posisi yang harus diisi adalah seorang alim, seorang mufti. Mana yang lebih kita dahulukan? Mufti atau yang kuat fisiknya? Yang kita butuhkan adalah seorang ulama, karena posisinya adalah seorang mufti berfatwa. Bukan orang yang kuat akal, bukan orang yang kuat ototnya, bukan orang yang kuat fisiknya. Ini perbandingan sederhana. Ya. Antum punya anak banyak. Anak antum ini macam-macam karakternya. Ada yang cerdas dalam berbahasa, ada yang cerdas dalam menghafal, ada yang cerdas dalam olahraga. Tentunya antum beri mereka porsi yang berbeda-beda, tugas yang berbeda-beda. Tidak mungkin kita samakan mereka semua. Karena ini bukan bentuk kebijakan, bukan bentuk keadilan.
Keadilan itu bukan menyamaratakan, akan tetapi keadilan itu adalah hikmah, wad'us syai'i fi maudhi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Para akhwat yang dirahmati oleh Allah, para saudariku muslimah, ya, maka kita harus sadar bahwa semua ini adalah seruan syaitan untuk menjauhkan Anda dari agama Allah, menjauhkan Anda dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah seruan syaitan untuk menghancurkan bangsamu. Karena apabila seorang wanita sudah tidak peduli lagi dengan pendidikan generasi-generasi penerus, otomatis ini akan menjadi bom waktu. Tinggal kita tunggu saja kapan generasi penerus tersebut hancur karena sudah ditinggalkan oleh ibunya. Anda harus sadar bahwasanya seruan-seruan ini adalah untuk merobohkan rumah tanggamu. Karena ketika wanita keluar, ya, dia tidak lagi menjadi istri yang salihah, tidak lagi menjadi pendamping suami yang baik di rumah. Dia keluar di sana, dia mendapatkan pendapatan, mendapatkan uang, dan akan muncul sifat-sifat kesombongan dan pembangkangan. Padahal surganya wanita adalah ketika dia taat kepada suaminya. Tidak pernah diajarkan dalam Islam surganya wanita adalah cari uang. Tidak pernah diajarkan dalam Islam surganya wanita adalah dia keluar ke sana, ikut parlemen, ikut supir, jadi supir bus, jadi pilot, jadi tukang bangunan. Tidak pernah. Ya, wanita muslimah masuk surga kalau dia taat kepada suaminya, salat 5 waktu, dia puasa di bulan Ramadan, dan dia menjaga kemaluannya dan menjaga anak-anak suaminya ketika suaminya pergi dari rumahnya. Itu yang diajarkan oleh Islam. Kalau kita mengikuti para wanita muslimah, seruan-seruan syaitan itu, maka kita telah terjebak di dalam jebakan mereka. Mereka ingin membuat wanita muslimah ini keluar, tampil, dan mereka bisa dinikmati oleh mata-matanya orang yang bejat ini, yang tidak tanggung jawab untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Syekh Bakar bin Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, Syekh Bakar Abu Zaid menyebutkan dalam kitab beliau Hirasatul Fadilah, menjaga kemuliaan wanita, bahwa program penyesatan wanita ini, karena wanita itu mudah terpengaruh perasaannya, maka akan disentuh oleh musuh-musuh Islam dari perasaannya. Kalau wanita diajak bicara dengan ilmiah, ya agak sulit. Tapi kalau sudah disentuh perasaannya, ini akan mudah. Mereka memerintahkan wanita untuk menanggalkan hijab, bukan dengan alasan ilmiah. Alasannya hanya hijab itu mengekang, hijab itu membatasi ruang gerak wanita. Maka banyak wanita-wanita muslimah akhirnya tidak pakai hijab. Yang kedua, mereka mengajak untuk menghilangkan batas antara laki-laki dan wanita. Mereka mengatakan kalau laki-laki saja boleh berkiprah dalam bidang-bidang kehidupan dunia, maka wanita juga harus berkiprah. Karena pembatasan ini adalah kezaliman. Ketika wanita mendengarkan kata-kata kezaliman, dia merasa dirinya terzalimi. Padahal tidak ada yang menzalimi dia di sini. Itu hanya salah persepsi saja. Itu hanya syubhat yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam supaya Anda keluar dari rumah Anda, supaya Anda bisa dinikmati oleh mereka. Dan kemungkaran-kemungkaran yang lain diserukan oleh musuh-musuh Islam dengan cara menyentuh perasaan wanita muslimah. Maka di sini para akhwat yang dirahmati oleh Allah, kita perlu untuk mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Allah Subhanahu wa taala ingin menerima taubat-taubat kalian.
Sedangkan orang-orang yang mengikuti syahwat, wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat an tamilu mailan 'azima. Pengekor hawa nafsu itu menginginkan agar kalian menyimpang penyimpangan yang besar. Maka sekarang tinggal kita pilih mana yang kita ikuti. Apakah kita mengikuti Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an dan sunnah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataukah kita akan mengikuti orang-orang yang menyerukan hawa nafsu ini, yang mereka berusaha untuk supaya kaum muslimah menyimpang dari ajaran Islam, penyimpangan yang besar. Ya. Tentunya wanita yang berakal akan memilih untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan paham bahwasanya ajakan-ajakan itu di belakangnya adalah seruan agar wanita keluar dari nilai-nilai Islam, agar wanita meninggalkan rumahnya supaya generasi bangsa selanjutnya hancur, agar rumah tangga orang-orang Islam hancur. Para akhwat yang dirahmati oleh Allah, wanita itu sudah punya kodrat, di mana Allah Subhanahu wa taala membuat wanita ini diciptakan dengan kemampuan untuk melahirkan generasi bangsa. Maka suatu kebodohan apabila dia sudah melahirkan anak, kemudian dia tinggalkan, tidak dia pelihara, tidak dia asuh, tidak dia didik dengan baik. Binatang pun kalau dia punya anak akan dirawat sampai besar anak-anak itu. Baru setelah anak-anak binatang itu sudah mandiri, sudah bisa cari makan sendiri, baru dilepas oleh induknya. Bagaimana dengan manusia? Maka bukan sebuah tindakan yang bijak kalau seorang ibu setelah melahirkan anaknya kemudian dia tinggalkan begitu saja. Dia serahkan anaknya kepada orang lain, yang bisa jadi pendidikan orang itu lebih rendah daripada kita. Orang itu tidak sekolah, sedangkan ibunya sekolah. Orang itu pendidikannya rendah, sedangkan ibunya pendidikannya tinggi. Jangan salah, wanita ketika di rumah itu tidak menganggur. Mereka bekerja sama dengan suaminya untuk mendidik generasi selanjutnya, untuk melahirkan orang-orang terbaik. Pernah Mu'adz bin Jabal ditanya oleh ibu beliau, "Wahai Mu'adz, sudah berapa hari engkau tidak bertemu dengan Nabi SAW?" Mu'adz menjawab, "Kira-kira sudah 3 hari saya tidak bertemu dengan Nabi SAW." Apa kata ibu beliau? "Bagaimana kamu bisa betah? Bagaimana kamu bisa tahan tidak bertemu dengan Nabi SAW selama 3 hari wahai Mu'adz? Berangkat ke sana, belajar kepada Nabi SAW." Itu yang diajarkan oleh ibunya Mu'adz bin Jabal. Anaknya diusir dari rumah, jangan tinggal di rumah, sana pergi belajar kepada Nabi SAW. Jadi ibu di rumah itu berperan untuk mengarahkan anaknya. Ummu Sulaim, ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, dia siapkan Anas bin Malik, diajarkan tauhid kepada Anas bin Malik. Makna syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah diajarkan kepada Anas bin Malik. Kemudian Anas bin Malik diantarkan oleh Ummu Sulaim kepada Nabi SAW. Ummu Sulaim mengatakan, "Ya Rasulullah, hada Anas yakhdumuka." Wahai Rasulullah, ini anak saya namanya Anas, biarkan dia melayani Anda. Akhirnya Anas sekolah gratis di rumahnya Nabi Muhammad SAW sambil melayani Rasulullah. Maka banyak sekali sunnah-sunnah yang diketahui oleh Anas bin Malik karena setiap hari dia bergaul dengan Nabi Muhammad SAW. Sebuah kenikmatan yang tidak dirasakan oleh anak-anak yang lain. Semua itu siapa yang berperan? Ibunya. Ya, karena ibunya lah yang membawa Anas datang ke ustadznya, ke gurunya. Bahkan diizinkan tinggal kepada gurunya, di rumah gurunya. Tentunya seakan-akan
kita bertanya, itu kan disuruh jadi pembantu, ya, bukan berguru. Di sini kita tidak paham. Inilah kecerdasan Ummu Sulaim. Seandainya Ummu Sulaim mengatakan, wahai Rasulullah, tolong ajari Anas, ini kurang sopan, ya, dan manfaatnya kurang banyak. Ummu Sulaim cerdas. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah SAW, biarkan Anas menjadi pembantu Anda, pelayan Anda. Maka ketika Anas menjadi pelayan Rasulullah SAW, Anas bisa bertemu 24 jam dengan Rasulullah SAW. Dan bukan hanya hubungan guru dan murid, beliau bisa mempelajari bagaimana keseharian Nabi SAW. Ya, dia perhatikan bagaimana Nabi SAW hidup. Dia perhatikan bagaimana Rasulullah SAW bergaul dengan istrinya, dengan tamunya, dengan kawannya, bahkan dengan musuh-musuhnya. Bagaimana Rasulullah SAW bersikap, Anas tahu semuanya. Karena dia pergi kemanapun mengikuti Nabi SAW dan melayani Nabi SAW. Muhammad Al-Fatih, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Siapa yang tidak kenal Muhammad Al-Fatih? Dia adalah penakluk Konstantinopel. Apa yang memotivasi beliau? Yang memotivasi beliau adalah ibu beliau. Diajak anak kecil ini melihat benteng-bentengnya orang-orang Nasoro. Kemudian ibunya mengatakan, wahai anakku, kamu lihat itu benteng-benteng besar itu. Kemudian anaknya melihat. Kemudian ibunya mengatakan, li fathiha a'dattuk, untuk menaklukkan benteng-benteng ini aku mempersiapkan kamu, aku didik kamu. Ada enggak perempuan zaman sekarang mengatakan seperti itu kepada anaknya? Diajak anaknya ke benteng Konstantinopel, ya. Dia lihat dari seberang lautan. Kemudian ibunya mengatakan, wahai anakku, tahukah kamu apa itu? Itu adalah benteng-benteng Konstantinopel. Ya. Untuk menaklukkan benteng-benteng itu, aku mempersiapkanmu, aku mendidikmu. Jadi wanita-wanita di zaman dahulu, mereka mempunyai tekad yang tinggi, cita-citanya besar. Tidak seperti wanita-wanita zaman sekarang. Na'udzubillah. Ya. Saya menyaksikan sebagian wanita-wanita muslimah yang sudah ngaji masih saja mengidolakan orang-orang kafir. Nonton film orang-orang kafir. Artis-artis dari Korea mereka gemari. Bahkan ada sebagian yang ikut Facebook fans dari artis-artis Korea. Ini perlu dipertanyakan, imannya di mana ini? Loyalitasnya kepada Islam di mana? Ini orang kan kafir. Kemudian dia menggemarinya, mengidolakannya bukan karena ketaatan juga, tapi karena kemaksiatan, karena nyanyian, karena musik. Ya. Kok bisa wanita yang menyebut dirinya muslimah, mukminah mengidolakan orang-orang seperti ini? Ini musibah besar. Ini musibah besar. Kenapa tidak mengidolakan Nabi Muhammad SAW? Tidakkah pernah dia baca bagaimana Nabi SAW berjuang untuk kita? Kok justru mengidolakan orang-orang yang kafir? Tidakkah tahu bagaimana Rasul SAW melindungi wanita-wanita muslimah di zaman beliau? Ini justru mengidolakan orang kafir. Ya. Kenapa tidak mengidolakan para sahabat, para ulama, tapi justru mengidolakan orang-orang yang kafir? Ya, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Di sisi lain ada wanita-wanita yang ketika diajak untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan bahwa ini adalah ajaran kuno, tradisional. Ya. Karena memang sudah mengakar pemikiran di tengah-tengah masyarakat kita bahwa orang muslim
atau muslimah yang komitmen menjalankan agama Islam secara 100% ini dituduh kuno. Maka di sini giliran kita, peran kita untuk menunjukkan kepada mereka bahwasannya wanita muslimah yang berhijab tidak menghalangi dia untuk menjadi wanita-wanita yang cerdas, pendidikannya tinggi, ya, berkarya dengan batasan-batasan syar'i, supaya mereka tahu bahwasanya hijabku tidak menghalangiku dari berkarya, tidak menghalangiku dari ilmu, tidak menghalangiku dari turut andil untuk mendidik bangsa, turut andil untuk mendidik umat Islam, menyiapkan generasi-generasi selanjutnya, supaya wanita-wanita yang di luar sana tahu. Ya. Sebagian yang lain sudah terpapar pada dirinya liberalisme, sehingga kalau diajak untuk mempelajari Islam dan bahasa Arab, pakaian-pakaian muslimah, dia mengatakan ini bukan Islam, ini namanya Arabikisme. Ya na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Padahal mereka kuliah di kampus-kampus Islam. Kampus Islam itu yang mengajarkan seperti itu. Mengatakan bahwasanya bahasa Arab dan pakaian muslimah itu adalah adat dan budaya Arab, bukan ajaran Islam. Orang-orang ini sepertinya tidak pernah baca Al-Quran. Bahkan betul, sholat pun mereka tinggalkan. Ya, Anda kalau mau buktikan bisa. Datang saja ke masjid-masjid mereka ketika sholat 5 waktu. Itu ada ribuan mahasiswa yang sholat, bisa kalian hitung dengan jari. Padahal itu adalah perguruan tinggi Islam. Mereka mengatakan bahwa pakaian muslimah ini adalah budaya Arab. Kalau memang ini adalah budaya Arab, kenapa ada perintah dalam Al-Quran? Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, putri-putrimu, dan juga wanita-wanita kaum muslimin agar mereka mengenakan jilbab. Ya, mengenakan jilbab. Kalau seandainya itu adalah adat Arab, tidak perlu ada perintahnya di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasanya ini adalah perintah agama Islam, bukan sekedar adat. Dan ketika ayat-ayat ini turun, ayat-ayat hijab, Nabi SAW ketika itu langsung menutupi istri-istrinya. Dan ketika itu yang menganjurkan untuk dihijabi adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwasanya sebelumnya wanita-wanita di Arab sana tidak berhijab. Baru ketika Umar bin Khattab resah, banyak laki-laki yang melihat istri Nabi SAW, beliau cemburu. Cemburu istri Nabi dilihat oleh banyak orang. Maka beliau datang kepada Nabi SAW, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, seandainya engkau hijab itu istri-istrimu. Kemudian Allah turunkan ayat yang sesuai dengan keinginan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka Nabi SAW menghijab istri-istrinya. Dan para wanita ketika itu mereka merobek sebagian kain mereka untuk menutupi wajahnya. Ya, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, kata Allah. Dan hendaklah mereka menutupkan khumur, yakni kain-kain kerudung mereka ke wajah-wajah mereka. Itu makna khimar, pakai kha ya, bukan pakai ha. Kalau ha keledai, kalau pakai kha artinya kerudung. Ya. Jadi mereka menutupkan ke wajah-wajah mereka. Jadi cadar itu sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Para ulama membahas itu di dalam kitab-kitab tafsir. Makna mukhamaratul juyub itu adalah menutupi wajah sampai ke bawah ke dada. Ya. Jadi orang-orang yang mengatakan bahwa ini adalah adat Arab, sejatinya ini orang yang tidak pernah belajar tentang Islam. Ketika diajak belajar tentang Islam, otaknya sudah menolak duluan. Ya. Dia tidak benar-benar istislam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hanya mengikuti hawa nafsunya. Kalau menurut nafsunya ini ajaran baik, dia mau ikuti. Kalau nafsunya mengatakan tidak baik,
maka dia tidak ikuti. Dianggapnya agama Islam ini seperti meja prasmanan ya. Bisa dia pilih hidangan-hidangan semau dia. Mana yang dia anggap enak dia makan, yang tidak dia anggap enak tidak dia makan. Maka saya nasihati kepada Anda saudari-saudari muslimah, jangan jadi seperti mereka. Islam ini adalah sebuah kewajiban. Kita wajib tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah dan mempelajari keduanya dan mengamalkan aturan-aturan yang ada pada keduanya. Jangan pakai hawa nafsu, apapun namanya, apapun bentuknya hawa nafsu tersebut. Baik itu perasaan kita sendiri, atau akal kita, atau mengekor kepada budaya barat, atau yang disebut dengan modernisasi, globalisasi, ya. Semuanya kalau menentang agama Islam maka wajib ditinggalkan. Saudari-saudari muslimah yang dirahmati oleh Allah, ada 10 poin yang wajib diketahui oleh wanita muslimah untuk supaya dia bisa menjaga kehormatannya dan kemuliaannya. Tolong dicatat ini. Yang pertama, wajib mengimani adanya perbedaan antara laki-laki dan wanita. Wajib bagi kita mengimani. Kenapa mengimani? Karena Allah yang sebutkan, maka kita harus imani. Perbedaan antara laki-laki dan wanita. Baik itu secara fisik, kejiwaan, secara hukum syar'i, secara takdir juga berbeda. Maka menyamakan perbedaan ini termasuk perbuatan yang tidak benar. Ya, saya kasih contoh. Kalau Anda menyamakan kiri dan kanan, itu betul atau salah? Salah. Ya. Kemudian ada orang mengatakan ini tidak adil ini. Yang kiri harusnya bisa bertempat di kanan, yang kanan bisa bertempat di kiri. Betul enggak ucapan orang ini? Salah besar. Kenapa? Karena yang kiri punya fungsi sendiri, yang kanan punya fungsi sendiri. Dan perbedaan kiri dan kanan itu bukan perbedaan yang sifatnya aib. Justru perbedaan kiri dan kanan itu saling melengkapi. Ya. Ketika kita tempatkan sesuatu yang di kiri di kanan, kanan di kiri, maka fungsinya akan hilang. Nah, ini harus kita tahu. Wanita dan laki-laki juga sama. Kalau seandainya wanita kita suruh keluar cari nafkah, laki-laki di rumah ngendong anak, betul atau salah ini? Salah. Laki-laki tidak bisa mengurus anak kecil. Wanita tidak bisa kerja keras. Wanita kalau dimarahi oleh atasannya, dia bawa perasaan itu sampai berhari-hari. Kalau laki-laki enggak, ditegur biasa saja. Ya. Wanita suruh jadi pemimpin, presiden, nanti dia hamil, kemudian dia melahirkan, diapakan negaranya? Cuti dulu, cuti hamil presiden. Ajaib presiden cuti hamil. Wanita jadi panglima perang, ya. Kemudian dia sedang hamil, ini kan repot juga nantinya. Ya, kalau wanita jadi panglima perang, dia yang nomor 1 dijadikan tawanan oleh musuh, dirampas langsung oleh musuh-musuhnya. Makanya tidak bisa kita samakan. Perbedaan ini harus diakui adanya, diimani. Dan karena mereka berbeda, maka hukumnya juga berbeda. Ya. Ini poin pertama yang wajib kita sadari. Yang kedua, berhijab dalam artian yang umum. Berhijab dalam artian yang umum. Bagaimana berhijab dalam artian yang umum? 1, wanita harus memiliki sifat malu. Malu kalau dia keluar dari rumah. Malu terlihat oleh laki-laki. Malu kalau dia bercampur baur dengan laki-laki. Ini hijab. Kemudian wanita tinggal di rumah, ini juga hijab.
Rasulullah SAW katakan, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik barisan laki-laki itu yang pertama dan yang buruk yang paling akhir. Dan sebaik-baik barisan wanita itu yang paling akhir dan yang paling buruk adalah yang paling depan. Perhatikan di sini Rasulullah SAW mengatakan wanita yang paling buruk adalah wanita-wanita yang paling dekat dengan laki-laki. Ya, Rasulullah katakan barisan laki-laki yang paling baik yang paling depan. Ya, yang paling buruk yang paling belakang. Wanita juga demikian, yang paling baik yang paling belakang, yang paling buruk yang paling depan. Ya, soft salat. Ini mengisyaratkan bahwasanya laki-laki yang terlalu banyak bergaul dengan wanita buruk. Sebagaimana wanita yang terlalu banyak berinteraksi dengan laki-laki juga buruk. Ya. Maka ini juga termasuk hijab. Yang ketiga, hijab dalam artian khusus, yaitu pakaian seorang wanita muslimah. Ya. Pakaian wanita muslimah. Wanita muslimah memiliki pakaian yang dia kenakan di dalam rumah dan di luar rumah. Di dalam rumah ketika dia bersama mahramnya, baik itu saudaranya atau saudarinya, dia boleh untuk melepaskan jilbabnya, kerudungnya dia lepas, ya, terlihat kepala dan rambutnya boleh kalau bersama mahram. Akan tetapi tetap pakai pakaian yang sopan, ya, baju kurung, ya, tidak memakai pakaian-pakaian seksi, meskipun dengan mahramnya. Ya, meskipun dengan mahramnya. Kalau dia keluar rumah, maka dia wajib untuk menutup seluruh tubuhnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Wajahnya juga ditutup, ya, menggunakan cadar. Meskipun ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama, apa hukum cadar itu? Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian ulama mengatakan sunnah. Namun bukan berarti ketika kita katakan hukumnya sunnah maka kita tinggalkan. Seperti orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, mereka bertanya, Ustadz, ini hukumnya apa? Ketika dijawab sunnah, maka mereka menyimpulkan kalau sunnah berarti saya tinggalkan. Yang ini hukumnya apa? Makruh. Kemudian mereka buat kesimpulan kalau makruh berarti saya kerjakan. Nah, itu hawa nafsu manusia zaman sekarang ini. Rokok makruh, dilakukan. Salat sunnah, ditinggalkan. Ya, begitu cara berpikirnya. Ya, cara berpikir orang-orang yang membangkang, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wanita meskipun tahu cadar hukumnya adalah sunnah, artinya kalau dia tidak bercadar tidak berdosa, namun bukan berarti kita tidak mengamalkan sunnah. Manusia yang berakal tentu akan memilih dapat pahala lebih baik daripada tidak dapat pahala. Ya, bercadar. Pakaiannya pun harus pakaian yang tidak transparan. Kemudian tidak menyifati lekuk tubuh. Kemudian tidak mencolok warnanya menarik perhatian. Ya. Dan tidak dihiasi dengan hiasan-hiasan yang membuat orang terlalu melihat kepada dia, terlalu perhatian kepada dia. Dia harus membuat pakaiannya itu pakaian yang tidak menarik perhatian. Ya, karena wanita sudah menjadi pusat perhatian, ini akan menjadi pusat fitnah, ya, pusat fitnah. Makanya wajib untuk diperhatikan masalah ini. Yang keempat, wanita hukum asalnya adalah wajib menetap di rumah. Allah SWT berfirman, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan tinggallah kalian para wanita di rumah-rumah kalian, dan jangan kalian bertabarruj, berdandan bersolek layaknya wanita-wanita jahiliyah zaman dahulu. Jadi hukum asli wanita itu tinggal di rumah. Dia boleh keluar kalau ada hajah, kalau ada maslahat. Ya. Kalau ada maslahat silahkan keluar. Seperti untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Atau dia punya tugas yang tidak bisa dia tinggalkan kecuali dengan keluar rumah, maka silahkan. Namun kalau sudah selesai tugasnya, selesai maslahat di luar, selesai hajatnya,
pulang. Ya, jangan nongkrong di kafe, nongkrong di warung kopi perempuan, nongkrong di restoran, di tempat-tempat umum, ya, ini fitnah. Kalau bisa wanita itu jangan sampai terlihat di tempat-tempat umum, jangan sampai terlihat berbaur dengan laki-laki. Kemudian salat pun Allah SWT perintahkan di mana? Di rumah, ya. Dan sebaik-baik salat wanita itu di ruangan terdalam di dalam rumahnya, ya. Jadi salat wanita di dalam rumah, apalagi urusan-urusan yang lain. Nah, kalau saja masalah salat itu diperintahkan untuk di dalam rumah, yang mana salat ini urusan ibadah, bagaimana dengan urusan yang lain, ya, yang bukan urusan ibadah? Yang kelima, wanita tidak boleh bercampur baur dengan laki-laki yang non mahram. Ini haram hukumnya. Meskipun laki-laki itu adalah kerabatnya, kerabat yang bukan mahram seperti sepupunya atau mertuanya. Mertua itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, ala innal ham wal maut. Ketahuilah bahwasannya mertua itu kematian, kata Rasulullah SAW. Alhamu, banyak orang salah terjemahkan. Alhamu diterjemahkan ipar katanya. Itu salah. Ipar itu non mahram, jelas haramnya, nggak boleh. Ini mertua laki-laki. Mahram bukan? Mahram. Mertua laki-laki mahram bukan? Kok antum kayaknya ragu-ragu? Mahram. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Alhamul maut, kata Nabi SAW. Mertua laki-laki itu kematian. Jangan antum merasa aman istri antum ditinggal di rumah mertua. Ya, rumah mertua siapa? Rumah antum sendiri. Ya, dibiarkan bersama bapak antum, istri antum. Nggak aman. Rasulullah SAW yang bicara, nggak aman. Ya, bapak antum laki-laki sama kayak antum, punya syahwat yang sama kayak antum. Ya. Jangan biarkan istri antum di situ. Kalau istri antum ada di rumah bapak antum, suruh dia pakai hijab. Meskipun bapak ini mahram. Mahram bukan berarti kita boleh buka-bukaan di depan dia, bukan. Ya. Artinya haram nikah. Bukan boleh buka-bukaan. Itu mahram. Artinya mahram itu haram dinikahi. Bukan boleh membuka tubuh di depan dia, bukan. Ya, ini harus dipahami dengan baik supaya tidak salah nanti. Kemudian yang keenam, haramnya bersolek di muka umum dan tampil terbuka. Rasulullah SAW mengatakan wanita-wanita itu kalau keluar dari rumah istashrafah syaitan, diikuti oleh syaitan dari belakang, dihias-hiasi. Orang-orang yang melihat memandang wanita ini seakan-akan cantik dan sangat menarik, ya. Itu adalah syaitan. Makanya kadang-kadang ada istilah apa? Rumput tetangga lebih hijau. Itu kalau belum jadi istri antum begitu. Tapi kalau antum sudah nikah, kelihatan beneran jeleknya. Nah, dia pakai itu banyak ya, bersolek. Ditambah lagi syaitan, hati antum ini dihiasi oleh syaitan seakan-akan wanita yang ada di depan antum ini cantik sekali. Padahal kalau disandingkan dengan istri antum, tidak kalah istri antum. Tapi begitulah syaitan menghiasi mata-mata manusia, menghiasi perempuan yang keluar dari rumah itu supaya terlihat indah di mata orang-orang yang memandangnya. Apalagi kalau dia bersolek, makanya tidak boleh bersolek ketika keluar rumah. Pakai minyak wangi, tidak boleh. Kata Nabi SAW, wanita-wanita yang sengaja pakai minyak wangi, liyajidna liyajidu rihaha, agar para laki-laki bisa mencium harumnya wangian-wangian tersebut, maka dia seperti pezina. Nabi SAW mengatakan dia seperti pezina, ya. Maka bersolek hanya di depan suami saja. Itu tujuan nikah. Laki-laki nikah itu cari istri yang cantik supaya dia bisa menundukkan pandangannya. Maka yang laki-laki juga jangan pelit, ya. Antum infakkan harta antum untuk mempercantik istri antum, itu maslahatnya kembali kepada antum sendiri. Antum bisa menundukkan pandangan, antum lihat istri antum itu bahagia, ya. Dan ketika para wanita dilihat oleh suaminya, kemudian suaminya bahagia,
ini adalah tanda sebaik-baiknya wanita. Nabi SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana wanita yang terbaik itu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, alladzi idza amarathu amarah allati idza amaraha ata'athu, yaitu wanita ketika diperintah oleh suaminya dia taat. Wa idza ghaba anha, ketika suaminya pergi tidak ada di rumah, hafidathu fi maliha wa waladiha, atau fi malihi wa waladiha, dia menjaga rumahnya dengan cara menjaga hartanya dan anak-anaknya. Dia menjaga kemaluannya juga. Kemudian wa idza nadhara ilaiha sarrathu, dan kalau suaminya memandangnya, maka wanita ini membuat hati suaminya bahagia. Nah, itu wanita terbaik. Ya. Jangan sampai suami anti di luar senang, di rumah sedih. Ya. Gundah di rumah. Tidak ada pemandangan yang indah di rumah. Di luar sana banyak pemandangan indah, hati-hati. Ya. Saya kemarin ada orang yang telepon berkali-kali, hampir setiap hari. Dia orang ini terfitnah dengan wanita di luar dan dia tidak tahu agama. Dia kerja di bank, duitnya banyak. Karena dia jauh dari agama dan dia melihat wanita-wanita yang di luar itu cantik-cantik, apalagi di bank itu kan ya. Kita bisa lihat tuh, perempuan bening-bening bersolek. Itu dia akhirnya terfitnah dengan wanita di luar. Dan dia berzina. Bertahun-tahun istrinya tidak pernah disentuh di rumah. Ya, istrinya tidak pernah disentuh di rumah. Sekarang dia taubat, ikhwah. Sekarang dia baru taubat. Dan kalau taubat yang dibikin repot siapa? Ustadz yang dibikin repot. Dulu dia maksiat, taubat yang repot ustadznya. Harus menyelesaikan urusan rumah tangga dia dengan istrinya. Sekarang ketika dia kembali kepada istrinya di rumah, tidak lagi dia rasakan nikmatnya hubungan dengan istrinya. Hambar semuanya. Ya. Ini azab, siksaan bagi orang yang melakukan keharaman, dicabut kenikmatan yang halal dari dirinya. Ya. Ketika dia mengeluh kepada kita, kita marahi orang ini. Ya. Tidak langsung kita kasih solusi, kita marah dulu kepada orang ini. Karena sudah keterlaluan, bertahun-tahun dia cerita, dia berzina dan dia tinggalkan istrinya. Ya. Maka jagalah suami anti, jangan sampai dia di luar sana melakukan maksiat. Caranya bagaimana? Tampillah di depan suami anti dengan penampilan yang menarik sehingga syahwatnya sudah dikenyangkan di rumah. Di luar itu sudah kenyang dia, sudah enggak butuh lagi melihat yang lain-lain. Ya. Nanti suaminya poligami bingung lagi, ya. Jangan sampai itu terjadi. Kalau anti enggak mau dipoligami, ya, buktikan bahwa saya cukup, enggak perlu yang lain. Naam. Yang ketujuh, Allah mengharamkan zina. Dan ketika Allah mengharamkan zina, maka Allah mengharamkan juga media-media yang mengantarkan kepada perbuatan zina. Apa saja yang bisa mengantarkan kepada perbuatan zina? Satu, zina mata. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, kutiba libni Adam hadzuhu minaz zina, yudriku dzalika la mahalah. Telah Allah takdirkan anak Adam itu pasti akan melakukan bagian dari zina. Pasti akan dilakukan. Kedua mata, kata Rasulullah SAW, zinanya adalah melihat. Telinga zinanya mendengarkan. Tangan menyentuh. Kaki melangkah. Dan hati berangan-angan. Kemudian entah dia buktikan zina tersebut atau tidak, dia wujudkan atau tidak, tergantung kemaluannya. Artinya mata kita ini bisa menjadi sarana berzina apabila melihat yang diharamkan. Baik laki-laki melihat wanita yang diharamkan atau wanita melihat laki-laki, ya, juga bisa menjadi sarana zina. Tadi yang ngefans dengan artis-artis Korea itu, ya. Kemudian yang kedua, telinga juga bisa
Makanya wanita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala takhda'na bil qaul fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Janganlah wanita itu melembut-lembutkan suaranya. Nanti orang-orang yang ada hatinya penyakit itu akan merasa tamak, ingin untuk mendengarkan wanita ini. Dia akan membayangkan wajahnya seperti apa dari suaranya. Makanya kalau ngomong dengan laki-laki yang tegas, jangan dilembut-lembutkan suaranya, yang tegas ya, yang jelas. Jangan melembutkan suara, apalagi laki-laki tersebut adalah bukan mahram. Nah, telinga mendengar, tangan menyentuh, nggak boleh menyentuh wanita yang bukan mahram. Nabi SAW mengatakan, la an yut'ana ahadukum fi ra'sihi bimihyatin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillulah. Apabila ditusuk kepala kalian dengan paku dari besi, itu lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Bersalam-salaman tidak boleh, berjabat tangan tidak boleh. Ya, ini haram. Dan perlu kita tahu sepupu itu bukan mahram. Ya, maka berjabat tangan dengan sepupu juga tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kemudian kaki melangkah. Kalau kaki sudah melangkah ini artinya orang itu keinginan berzinanya sudah semakin besar. Karena kakinya sudah mulai mengantarkan dia ke tempat untuk berzina. Tinggal sekarang hatinya berangan-angan dan apakah dia lakukan betul zina itu dengan farjinya atau tidak. Kalau dia lakukan, maka ini adalah dosa besar. Ya, dosa besar yang diancam dalam Islam dengan hukuman mati atau dicambuk 100 kali. Kalau dia belum pernah menikah maka dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama setahun. Kalau dia sudah menikah maka dia akan dirajam, ditanam di dalam tanah, kepalanya dia di permukaan, dilempari batu sampai mati. Itu hukumannya. Dan ini harus ditonton oleh kaum muslimin hukuman ini, supaya yang lain jera, supaya yang lain tahu bahwasanya perbuatan ini adalah perbuatan biadab, tidak boleh dilakukan. Kemudian yang ke-8, pernikahan adalah mahkota kemuliaan. Kalau seandainya wanita muslimah sudah terfitnah dengan seorang laki-laki, dia sudah tertarik dengan laki-laki tertentu, maka tidak mengapa bagi seorang wanita untuk menyatakan dia tertarik dengan laki-laki itu. Baik dia secara langsung sampaikan, atau dia sampaikan melalui walinya, atau dia sampaikan melalui orang lain. Dan ini semuanya ada contohnya dalam Islam. Ada wanita yang langsung menyatakan keinginannya menikah dengan seorang laki-laki. Bahkan wanita itu datang kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Ya, langsung datang kepada Rasulullah SAW. Ada wanita yang tertarik kepada laki-laki, menyampaikan kepada ayahnya. Ya, siapa itu? Musa alaihissalam. Sebagaimana Allah SWT sebutkan dalam surat Al-Qasas. Ya, wanita-wanita yang dibantu oleh Nabi Musa alaihissalam untuk mengambilkan air, mereka ternyata tertarik dengan kebaikan Nabi Musa dan kekuatan Nabi Musa. Kemudian mereka sampaikan kepada ayah mereka, ya, agar supaya Nabi Musa dipanggil dan dikasih upah. Nah, ini bahasa-bahasa sindiran. Tolong itu tadi Musa, orang yang laki-laki yang membantu kita, dipanggil dan dikasih upah. Kemudian mereka datang lagi kepada Musa. Wanita ini mengatakan, inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Wahai pemuda, sesungguhnya ayahku memanggilmu untuk memberimu upah atas air yang telah engkau berikan kepada kami. Ketika Musa datang, apa upahnya? Dinikahkan. Ya. Dinikahkan dengan putrinya. Jadi ini boleh. Wanita kalau sudah tertarik dengan seorang laki-laki, sampaikan saja kepada walinya, ayahnya, agar ayahnya, ya, yang menyampaikan kepada laki-laki tersebut. Dan ini bukan aib. Ya, ini bukan aib. Sebaliknya juga demikian, laki-laki kalau sudah tertarik ingin menikah, dia sudah merasa fitnah syahwat ini semakin memuncak,
dia hidup setiap hari melihat perempuan-perempuan di luar sana terbuka, tidak berhijab, maka hukum nikah ini semakin ditekankan bagi dia. Bisa jadi sunnah atau wajib, ketika itu dia harus menikah. Dan jangan takut, urusan rezeki Allah yang atur. Ya, urusan rezeki Allah yang atur. Dan Allah SWT mengatakan untuk orang-orang menikah ini, Allah katakan wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Dan nikahkanlah orang-orang yang tidak punya pasangan di antara kalian, dan juga orang-orang yang soleh dari budak-budak laki-laki atau budak wanita kalian. Kalau mereka fakir, kata Allah, yughnihimullahu min fadlih, Allah akan mengayakan mereka dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting kita terhindar dari maksiat dulu, ya. Masalah rezeki, Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang taat kepada Allah. Yang ke-9, wajib bagi seorang muslimah untuk menjaga anak-anaknya dari pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Jangan ditinggal anak itu dididik oleh HP. Kadang-kadang kita nggak mau repot, ya. Anak kita supaya diam, kita kasih handphone. Kita bukakan YouTube untuk dia. Kemudian anak ini berselancar di internet menonton apa saja yang ingin dia tonton tanpa ada kontrol dari orang tua. Ini berbahaya sekali. Ya, ini sangat berbahaya. Kita tahu di konten-konten internet itu banyak konten-konten yang porno. Ya. Banyak konten-konten yang isinya adalah perbuatan-perbuatan yang keji. Jangan sampai anak kita dididik oleh HP. Ya. Wanita itu, kata Ahmad Syauqi, seorang sastrawan Mesir, al-ummu madrasatun idza a'adattaha a'adatta jilan tayyibal a'raqi. Ibu adalah sebuah sekolah. Kalau engkau persiapkan ibu ini dengan baik, maka artinya engkau telah menyiapkan sebuah bangsa yang baik akhlaknya. Semuanya melalui pendidikan wanita. Maka penting untuk pendidikan wanita ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran surga bagi orang yang telah mendidik 2 anak wanita sampai mengantarkan mereka untuk menikah. Suatu hari Aisyah radhiyallahu anha didatangi oleh seorang ibu bersama kedua anak wanitanya, minta makan kepada Aisyah. Namun Aisyah tidak mendapatkan makanan di rumah. Apa yang Aisyah punya? Korma. 1 buah korma diberikan kepada wanita itu. Maka dibelah oleh Aisyah. Wanita itu membelah kormanya. Kemudian diberikan kepada anaknya. Ya, separuh untuk 1 anak, separuh untuk anak yang kedua. Maka ketika wanita tersebut pergi, Aisyah cerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, tadi ada wanita ke sini minta makan. Saya tidak punya apa-apa wahai Rasulullah. Saya hanya punya korma 1 butir." Kemudian wanita itu membelah kormanya, separuh dia berikan kepada anak pertama, separuh dia berikan kepada anak kedua. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai Aisyah, barang siapa yang diuji dengan anak-anak wanita, kemudian dia didik dengan baik sampai mereka balik dan menikah, maka anak-anak wanita ini akan menjadi hijab, menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka." Ya, saking pentingnya pendidikan wanita muslimah. Yang ke-10, yang terakhir, wajibnya cemburu bagi seluruh kaum muslimin. Harus cemburu kepada wanita-wanita yang menjadi mahram mereka dan kepada seluruh wanita muslimah. Jangan sampai kita acuh tak acuh mengabaikan wanita muslimah yang dihinakan. Ya, mereka adalah tanggung jawab kita semua. Seperti kisah yang sangat masyhur yang dikisahkan tentang Mu'tasim dan dibukukan oleh penyair zaman Abbasi, zaman dinasti Abbasiyah, di dalam sebuah syair yaitu Abu Tamam. Dia tulis kejadian ini di dalam sebuah syair di mana adalah seorang wanita dilecehkan oleh orang-orang Nasrani. Kemudian dia minta tolong kepada Khalifah Mu'tasim billah. Maka yang dilakukan oleh Khalifah Mu'tasim billah, beliau kirimkan pasukan untuk menyerang kota itu. Ya.
dan dibakar, itu satu kota dibakar oleh Mu'tasim. Siangnya seperti malam karena tertutup dengan asap, dan malamnya seperti siang karena kobaran api. Itu ghirah ya. Ghirah, kecemburuan kaum muslimin ketika wanita-wanita muslimah dilecehkan. Maka kita juga sebagai kaum muslimin wajib untuk memiliki ghirah yang sama. Dan saya tertarik dengan buku yang ditulis oleh Buya Hamka ya. Ulama dari sini, dari Minang sini. Dia punya kitab judulnya Ghirah. Buku kecil. Ya, antum baca itu. Beliau ceritakan bagaimana dulu kaum muslimin, anak laki-laki itu kalau malam bermalam di surau, kata beliau. Di surau apa itu yang dilakukan anak-anak laki-laki? Menjaga kampung, menjaga wanita-wanita muslimah. Sedangkan wanita tidur di rumah. Ya, itu buku bagus sekali diceritakan oleh beliau bagaimana dahulu masih seperti itu, tapi sekarang tidak. Yang tidur di luar anak-anak muslimah, yang laki-laki entah kemana. Ya, tidur di warnet yang laki-laki. Ya, naudzubillah tsumma naudzubillah. Ini jauh sekali ya keadaan kita dengan keadaan pendahulu kita. Ya memang kalau sudah jauh suatu masa dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan semakin buruk. Ya, akan semakin buruk, dan satu-satunya jalan keluar adalah kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir sebagai penutup saya sampaikan bahwa wanita ini ketika menghadapi fitnah-fitnah akhir zaman ini harus banyak bersabar. Dan ketika dia berada di rumah harus ikhlas. Dia harus tahu bahwasanya ketika dia tinggal di rumah itu adalah perintah Allah. Dan kalau dia ikhlas, maka ini adalah ibadah yang insya Allah Allah SWT akan berikan pahala. Dan ketika dia mendidik anak-anaknya juga harus diniatkan ikhlas. Itu semuanya ibadah. Dan kalau kita sudah niat ikhlas, maka insya Allah pekerjaan-pekerjaan di rumah itu akan terasa ringan. Ya, akan terasa ringan, dan kita semakin semangat karena semakin banyak pekerjaan kita, semakin banyak pahala yang kita dapatkan, karena semua itu adalah ibadah, semua itu adalah perintah Allah, perintah Rasul. Kalau kita laksanakan dengan baik, dengan ikhlas, maka insya Allah pahala menanti-anti. Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan pertanyaan yang senada juga pernah ditanyakan oleh Ummu Salamah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya bacakan pertanyaan Asma kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam riwayat Baihaqi, nanti dikatakan Asma binti Abu Bakar, Asma binti Yazid Al-Ansariyah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha ba'atsaka lirrijali wan nisa'i kaffah." Sesungguhnya Allah mengutusmu kepada laki-laki dan wanita semuanya. Fa amanna bika wa bi ilahika. Maka kami beriman kepadamu, juga beriman kepada Tuhanmu. Wa inna ma'syaron nisa mahsurat. Tapi kami para wanita ini terbatas. Qawaidu buyutikum. Kami menjaga rumah-rumah kalian. Hamilatu auladikum. Mengandung anak-anak kalian. Wa innakum ma'syaror rijal. Sedangkan kalian para laki-laki, fuddiltum alaina bil jam'i wal jama'at. Bil jum'i wal jama'at, kalian dilebihkan oleh Allah. Kalian menghadiri salat Jumat, kalian menghadiri salat jamaah. Wa fuddiltum bi syuhudil janaiz, kalian juga diutamakan oleh Allah dengan menghadiri salat-salat jenazah. Wanita tidak. Kalian juga haji, berjihad fisabilillah. Dan laki-laki dari kalian kalau keluar haji atau umrah atau jihad, kami harus duduk di rumah mereka, menjaga harta mereka, mendidik anak-anak mereka, menenun baju-baju mereka. Fahal nusyarikukum fiha a'taakumullahu fima a'taakumullahu minal khairi wal ajr. Maka Asma berkata, wahai Rasulullah, apakah mungkin kami bisa bersama kalian
untuk mendapatkan kebaikan dan pahala seperti kalian? Jadi ini pertanyaan sudah lama para wanita menanyakan ini. Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Faltafatan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menengok. Wa qala, dan beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam menengok kepada sahabatnya dan beliau berkata, ata'lamuna imra'atan ahsana su'alan an umuri diniha min hadhil mar'ah? Wahai para sahabat, apakah kalian tahu ada wanita yang lebih baik pertanyaannya tentang urusan agama dibanding wanita ini? Artinya dipuji oleh Rasulullah SAW. Ini wanita semangat untuk mendapatkan apa? Pahala. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah kalian pernah melihat wanita yang lebih baik pertanyaan tentang agamanya dibandingkan wanita ini? Qalu, ya Rasulullah, ma dhananna imra'atan tas'alu su'alaha. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, kami kira tidak ada wanita yang bertanya seperti dia. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah SAW mengatakan, ya Asma, afhimi anni. Wahai Asma, pahamilah ucapanku. Kabarkan kepada wanita-wanita yang ada di belakangmu bahwasannya kebaikan wanita melayani suaminya, dan apabila suaminya ridho kepada dia, dan juga dia wanita ini mengurusi rumahnya, ya'dilu dzalika kullah, maka semua itu setara dengan pahalanya para laki-laki. Fa'adbaratil mar'ah wa hiya tuhallilu wa tukabbir, maka Asma pergi sambil mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar. Artinya kalau kalian iri, yang seharusnya dijadikan sebagai sebab iri adalah pahala, bukan yang lain. Kalau Rasulullah SAW sudah kabarkan pahalanya sama, ya sudah. Ya, ini justru enak wanita, ya, pekerjaannya tidak banyak, pahalanya bisa sama. Ya, maka di sini jangan berangan-angan yang macam-macam. Ingin jadi laki-laki, yang laki-laki ingin jadi perempuan. Allah katakan dalam surat An-Nisa, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Jangan kalian berangan-angan ingin mendapatkan apa yang Allah utamakan bagi sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Lirijali nasibun mimma kasabu walinisa'i nasibun mimma iktasabna. Laki-laki punya bagian atas apa yang mereka kerjakan, wanita juga punya bagian atas apa yang mereka kerjakan. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Nah, tafadhal kalau ada pertanyaan boleh ditulis pakai kertas. Pakai kertas saja insyaallah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi. Afwan, apa hukumnya memajang foto wanita yang sudah meninggal dunia? Yang memajang adalah teman-temannya, bahkan keluarganya dengan maksud berbela-sungkawa. Syukron Ustaz. Yang pertama, memajang foto ini hukumnya haram, baik orang itu masih hidup ataupun sudah meninggal. Bahkan yang sudah meninggal ini fitnahnya lebih besar daripada yang masih hidup. Kesyirikan pertama yang terjadi di zamannya Nabi Nuh adalah karena memajang foto orang-orang yang sudah meninggal. Mereka bikinkan patung, lama-lama disembah. Orang kalau meninggal cukup dikenang dengan cara didoakan. Ya,
itulah kewajiban kita, didoakan. Rasul SAW ketika mengantarkan jenazah sahabatnya, Rasul mengatakan, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al. Mintakanlah ampun untuk saudara kalian dan doakan, mintakan agar dia dikokohkan menjawab pertanyaan malaikat karena sekarang dia sedang ditanya. Itu yang harus kita lakukan, ya, mendoakannya bukan memajang fotonya. Mau nanya Ustadz, berapakah jarak safar bepergian seorang perempuan tanpa mahram dibolehkan? Tidak boleh safar pendek, safar jauh tidak boleh. Ke pasar boleh, ya, karena ke pasar tidak disebut safar. Tidak ada orang bilang saya safar kemana? Ke pasar. Kalau keluar kota tidak boleh, ya. Dan safar itu batasannya menurut mayoritas ulama adalah 80 km. Artinya kalau perjalanan itu sudah mencapai jarak 80 km, ya, atau jarak perjalanannya adalah 80 km, bukan berarti ketika antum nyampe sana baru safar, enggak. Tapi dari rumah sampai ke tempat tujuan itu jaraknya 80 km, itu sudah disebut safar, ya. Maka ini harus dengan mahram, tidak boleh safar sendirian. Dalilnya banyak, ya, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ada di mana Nabi SAW ditanya oleh seorang laki-laki, wahai Rasulullah, saya pengen jihad, tapi istri saya minta diantarkan haji. Apa kata Rasulullah SAW? Antarkan istrimu untuk pergi haji. Jadi tinggalkan jihad, antar istri. Itu lebih penting daripada jihad. Nah, enggak boleh safar tanpa mahram. Ustaz, tolong nasihati kami tentang cara bergaul yang baik dengan sama teman kajian, terutama yang awal-awal kajian. Yang pertama, namanya orang baru ya akhwat, perlu disambut dengan baik. Rasulullah SAW menyambut orang-orang yang baru hijrah dengan baik. Dan Rasul SAW memberikan toleransi kepada orang-orang yang baru hijrah. Kemarin sudah sering kita contohkan Ikrimah. Ikrimah itu orang yang dosanya banyak kepada Rasulullah. Dia itu berusaha membunuh Nabi, memimpin pasukan orang-orang musyrik berkali-kali. Namun ketika dia hijrah, dia masuk Islam, disambut dengan baik oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW katakan, marhaban, selamat datang bagi penunggang kuda yang hijrah. Ketika ada orang baru belajar Islam, kemudian salah, tolong ditoleransi, jangan ditinggalkan, rangkul mereka, ajari mereka. Ada orang Arab Badui datang ke masjid, kencing di masjid. Apakah oleh Nabi SAW diusir? Enggak. Nabi SAW memberikan toleransi. Kenapa? Orang baru, belum belajar. Ya, tapi kalau kesalahan dilakukan oleh orang yang sudah lama belajar, ini tidak boleh. Jadi kita kalau ada teman baru ngaji, baru datang ke pengajian, tolong disikapi dengan baik, disambut dengan hangat, dan diberikan toleransi karena dia belum tahu seperti apa yang kita tahu, ya. Maka mungkin dia melakukan kesalahan, tapi jangan sampai kesalahan itu membuat kita menjauhi atau memusuhi dia. Yang harus kita lakukan adalah ajari dia. Utsman bin Mas'ud salat, dia melakukan kesalahan, diimami oleh Rasulullah SAW. Ada orang bersin ketika salat, dia mengucapkan alhamdulillah. Utsman mengatakan apa? Yarhamukallah. Dibalas oleh Utsman. Ini kesalahan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Diajari yang benar begini. Ini salat enggak boleh ngobrol. Ya. Alhamdulillah itu enggak ngobrol. Karena itu zikir untuk Allah. Tapi kalau yarhamuka ini kan ada dialog itu. Yarhamukallah. Maka enggak boleh, diajari. Apa yang dikatakan Utsman bin Mas'ud? Rasulullah SAW adalah sebaik-baiknya guru. Ketika saya salah, saya enggak dihina, enggak dicela, enggak. Langsung diajarkan yang benar begini. Ya, itu sikap yang baik. Ketika kami berdiam di rumah, bagaimana sikap kami dalam menjaga hubungan baik dengan tetangga? Ada kalanya kata-kata eksklusif dilontarkan karena sibuk dengan diri sendiri. Cara berhubungan baik dengan tetangga ya tetap kita kalau punya makanan dikirim ke tetangga, ya. Kalau tetangga kelihatan kita ketemu, salam, assalamualaikum, tanya kabar. Ya sebatas itu saja, enggak perlu kita nongkrong sama tetangga tiap hari. Ya. Jangan sampai kita
Gara-gara dicela oleh orang, kemudian kita melepaskan prinsip. Kita duduk ngerumpi di rumah tetangga, nonton TV bareng di situ, ngobrol gibah, ya, satu RT kita gibahin. Lah, bergaul dengan baik dengan tetangga adalah kalau kita ketemu senyum. Sama wanita ini ya, ketemu senyum, ucapkan salam, tanya kabar, ya, apa yang bisa saya bantu, tetangga sakit kita jenguk. Nah itu, kita masak aromanya, semerbak kemana-mana kita kasih, ya. Makanya kalau masak kuahnya yang banyak, biar bisa dibagi-bagi, meskipun dagingnya sedikit. Nah itu sunnahnya begitu. Rasulullah SAW katakan, idza tabakhta maraqatan fa'aktir ma'aha. Kalau kalian memasak maraq itu kuah daging, maka perbanyak airnya dan bagikan kepada tetangga. Jadi itu cara bergaulnya, nggak perlu kita nongkrong di rumah tetangga. Kalau di ejek eksklusif, ya nggak apa-apa, memang wanita muslimah itu eksklusif ya, nggak pasaran. Yang ketiga, sebatas apa kami boleh tidak memenuhi undangan teman atau tidak bertakziah saat ada keluarga teman yang meninggal, apa cukup diwakilkan saja? Undangan yang wajib dihadiri adalah undangan walimah, bukan undangan takziah. Takziah itu laki-laki, ya, bukan perempuan. Cukup diwakilkan oleh suami, ya, bukan wanita yang berangkat. Kecuali mungkin keluarga, ya, kita diundang, maka kita datang kepada keluarga. Tapi kalau bukan keluarga, maka tidak perlu, wakilkan saja kepada suami. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana caranya jika ingin mengingatkan teman tentang wajibnya memakai hijab, tapi mereka tidak mendengarnya atau malah mencemooh dan membenci saya? Tolong berikan ana jawaban, Ustadz. Yang pertama, sebelum ayat hijab turun, ini kalau kita mau urut ya, bagaimana dakwah Rasul SAW. Sebelum ayat hijab turun, Rasul SAW mengokohkan apa? Akidah, mengokohkan tauhid. Orang itu kalau kita langsung dakwah, kita suruh sholat, kita suruh pakai hijab, itu tidak bisa, ya. Kenapa? Karena hatinya masih mengingkari. Jadi dakwahkan dulu tauhid, ajarkan kepada dia cinta kepada Allah, ajarkan kepada dia cinta kepada Rasul, ajarkan kepada dia agar tunduk benar-benar berislam yang benar, ya, tunduk kepada Al-Quran dan hadis. Baru setelah itu ajak dia untuk berhijab, insya Allah lebih mudah. Ya, itu lebih mudah. Karena apa? Di dalam hatinya sudah cinta kepada Islam, maka mudah untuk dinasihati. Ya. Jadi kita ajarkan tauhid, kita ajarkan cinta Allah, cinta Rasul, sambil kita ajak dia berhijab. Kasih hadiah hijab, kasih aja hadiah. Kadang-kadang kita nggak perlu bicara, cukup bawakan hijab bagus kepada dia, ini hadiah dari saya. Nanti kalau ketemu dia nggak pakai, tanyakan saja, mana hijab yang kemarin saya kasih, kok enggak dipakai? Enggak perlu banyak-banyak bicara. Itu cukup, insya Allah. Dia malu kalau kita tanya tiap hari, malu dia. Lama-lama dia pakai, minimal dia pakai ketika ketemu kita. Ya, awalnya enggak ikhlas, tapi lama-lama insya Allah akan ikhlas. Nah, itu salah satu caranya. Caranya banyak ya, saya tahunya cuma itu. Bagaimana pendapat Ustadz tentang yang sudah pakai cadar dan menetap di rumah tapi semua kegiatan diupload di sosmed? Ya sama aja keluar ini ya. Dan jika keluar berfoto-foto dengan rekan kerja yang laki-laki, ya pendapat saya ini salah. Ya, hendaklah bertakwa kepada Allah dan tidak melakukan perbuatan itu lagi. Ya, dihijab di dunia nyata, tabarruj di dunia maya, ini namanya. Ustadz, yang jadi permasalahan sekarang juga banyak laki-laki yang kehilangan kepemimpinannya. Di sini banyak laki-laki yang bisa mimpin.
Kenapa wanita keluar rumah? Karena ada bapak mereka yang tidak lagi cemburu. Saudara laki-laki, gini ya. Ketika ini subhat ini namanya ya. Ada orang bilang, Ustadz, kita kan disuruh pelihara jenggot untuk menyelisihi Yahudi Nasrani, Ustadz, Majusi. Nah sekarang orang Yahudi pelihara jenggot, Ustadz. Apakah kita cukur jenggot untuk menyelisihi mereka? Contoh lain, Umar bin Khattab ditanya oleh seorang sahabat, wahai Umar, dulu kan kita itu jamak qasar karena takut gangguan orang-orang musyrik. Sekarang sudah aman. Ya. Apakah masih ada syariat jamak qasar? Sama enggak dengan pertanyaan ini? Sama. Dulu safar itu dibolehkan jamak qasar karena berat. Sekarang ada pesawat. Masih ada jamak qasar enggak? Perlu kalian ketahui bahwa hukum Islam itu digantungkan dengan adanya sebab. Kalau sebab itu ada, maka hukumnya ada. Qasar dan jamak itu untuk safar. Jadi apapun keadaannya, yang penting safar, maka dia wajib atau boleh melakukan jamak dan qasar. Salat 5 waktu itu waktunya ditentukan oleh apa? Matahari. Antum salat zuhur kapan? Ketika matahari sudah bergeser ke arah barat. Sekarang anda tanya, antum hidup di kutub utara, kutub selatan, ada matahari enggak di sana? Matahari itu 6 bulan terbit, 6 bulan tenggelam di sana. Iya enggak? Tahu kan? Terus sholatnya gimana? Enggak sholat? Karena mataharinya enggak tenggelam, enggak sholat maghrib. Nah, Anda bisa sebutkan banyak contoh lagi yang mirip dengan pertanyaan ini. Artinya apa? Ketika laki-laki di rumah anti tidak bisa mimpin, bukan berarti anti yang ambil kepemimpinan. Kepemimpinan bukan berarti anti yang ambil. Ya. Dalam Sahih Bukhari di Kitabul Fitan, kitab fitnah, sahabat Abu Bakrah menjelaskan, ada satu hadis yang menyelamatkanku dari perang Jamal. Perang Jamal itu perang apa? Akhwat, tahu enggak perang Jamal akhwat? Enggak tahu akhwat? Enggak tahu ya? Perang Jamal adalah perang karena demo long march. Kalau long march zaman sekarang dari mana? Ciamis, dari Bogor ke Jakarta. Kalau long march zamannya Aisyah itu dari Madinah ke Syam, ke Irak. Lebih jauh mana? Itu long march udah pernah dilakukan oleh Aisyah itu. Tapi itu salah. Kesalahannya Aisyah itu. Tidak disetujui oleh para sahabat. Aisyah itu ingin menuntut keadilan kepada Ali agar dihukum orang-orang yang membunuh Utsman. Dia jalan kaki dengan ditemani 5.000 orang. Ya, dari Madinah ke Irak, ke kota Basrah ketika itu. Sebagian sahabat yang senior diajak juga. Tidak ada seorang sahabat senior pun yang mau. Kenapa? Kata Abu Bakar, saya ingat ketika dulu Persia dipimpin oleh putrinya Kisra, Rasul SAW mengatakan, la yuflihu qaumun wallau amrohum imro'atan. Tidak akan beruntung suatu kaum yang menjadikan pemimpin mereka adalah seorang wanita. Ketika saya tahu yang memimpin adalah Aisyah, saya tidak mau. Meskipun dia istri Nabi. Meskipun dia adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah salah, bisa saja. Bukan berarti kesalahan itu kita ikuti. Ya. Nah, jadi anti harus menjalankan peran anti ya, sambil menasihati yang lain. Yang jadi pertanyaan Anda, bagaimana sebaiknya mendidik anak laki-laki agar dia tahu tanggung jawab? Bahwa para perempuan di mahram adalah tanggung jawabnya. Caranya adalah dikasih contoh figur yang benar. Dicontohkan figur nih,
Ini perempuan di zaman Nabi, ini laki-laki di zaman Nabi. Jangan dikasih nonton Korea, nanti insya Allah benar. Ya, kasih tahu dia figur, karena anak kecil itu dia mencontoh orang. Nah kalau yang dicontoh adalah sahabat Abu Bakar, Umar, Rasulullah SAW, insya Allah benar, insya Allah. Bagaimana hukumnya seorang laki-laki menjatuhkan talak 3 kali lebih, namun ia masih hidup bersama istrinya? Nah, hukumnya pelin-pelan ini orang. Masalah seperti ini ya ikhwan, ya akhwat, tanyakan ke pengadilan, bukan di sini, ya. Bawa ke pengadilan yang seperti ini, ya. Pengadilan agama, bukan ke ustadz. Ustadz tidak bisa jawab yang begini-begini. Karena ini perlu keterangan dari kedua belah pihak. Ini tempatnya di pengadilan. Ya, semua pertanyaan tentang pernikahan pengadilan tempatnya. Termasuk yang pertama tadi, ya, bukan di pengajian. Pengajian nggak bisa memberikan solusi. Solusinya sana hakim. Afwan, ana mau nanya bagaimana caranya kita orang tua mengatasi anak yang sudah punya pilihan sendiri. Pilihan apa maksudnya ini? Jodoh? Padahal kita sebagai orang tua untuk mendapatkan pendamping yang soleh. Jazakallahu khairan. Artinya pendamping yang dipilih oleh anaknya itu tidak soleh. Kalau dia punya pilihan sendiri dan pilihannya soleh juga, tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau tidak soleh maka dinasihati, ya, dinasihati. Dikasih tahu pengalaman-pengalaman orang. Saya pernah punya teman. Teman saya ini ustadz juga. Tapi dia sudah terlanjur cinta dengan kecantikan seorang wanita. Nah, ini mungkin bisa jadi jawaban, ya. Nanti ibu ceritakan sama anaknya ini, ya. Nah, teman saya ini ustadz. Dia itu menikahi wanita karena wanitanya ini cantik sekali. Tapi baru ngaji. Pakai cadarnya masih Senin Kemis. Senin pakai, Kemis tidak pakai. Ngajinya juga gitu, Senin Kemis. Nah, saya nasihati dia, akhi, antum jangan milih perempuan yang seperti itu, karena saya sudah nikah duluan. Karena kecantikan itu manfaatnya cuma malam pertama saja. Malam pertama aja manfaatnya kecantikan itu. Besok kalau akhlaknya buruk, hilang semua kecantikan itu. Iya enggak? Iya, betul. Buktinya apa? Itu artis-artis cerai kawin berkali-kali. Karena apa? Modalnya itu modalnya habis, malam pertama habis. Besok udah enggak cantik lagi. Modal untuk menjalani pernikahan abadi adalah akhlak yang baik, agama yang baik. Itu Rasulullah yang ngomong. Ya. Fadfar bidatid din taribat yadak. Pilihlah yang agamanya baik atau kamu celaka, kata Nabi SAW. Nah, akhirnya teman saya ini menikah. Apa yang terjadi setelah pernikahan? Tidak harmonis, betul. Kenapa? Karena begini logikanya. Kalau kita punya ilmu agama, pasangan kita tidak punya, maka kita akan melihat banyak kesalahan yang dia lakukan. Ya, menurut dia tidak salah, namun dia tidak tahu. Tapi apakah kita bisa bertahan dengan kondisi seperti ini atau tidak? Ditambah lagi ternyata si akhwat ini sampai tetangganya mengira ada 2 akhwat di rumah itu. Karena kalau keluar dengan suaminya bercadar, pakai jilbab, kalau suaminya tidak pakai jilbab, pakai baju biasa, keluar dengan teman-temannya. Ya, ujian ya ikhwah. Ana bilang ke suaminya, ke teman ana, ceraikan. Akhirnya diceraikan. Dan betul ternyata perempuan ini selingkuh dengan pacarnya, mantan pacarnya. Ya. Kasih tahu ini cerita kepada anak ibu, ya. Suruh mikir dia. Kan anak-anak nanti kalau punya anak kan tidak dididik dengan foto bapaknya, ya. Kalau bapaknya ganteng, anaknya nggak pinter. Ya. Apa kalau bapaknya ganteng itu anak-anaknya otomatis pinter? Kan enggak. Makanya cari yang ilmunya banyak. Ya, carikan suami ustadz saja.
Insya Allah ini bisa konsultasi sama Abu Syakil nanti. Ada stok Ustaz di sini Abu Syakil? Hah? Aduh. Aduh. Pesen cie. Apakah boleh untuk wanita menuntut ilmu dengan jarak yang jauh? Perlu dirinci. Kalau ditemani mahramnya boleh, atau diantarkan oleh mahramnya. Dan kalau pulang dijemput itu boleh. Tapi kalau berangkat sendiri-sendiri nggak boleh. Ya kalau sudah safar nggak boleh. Apakah hukumnya laki-laki yang tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, anak dan istri, sedang istri yang bekerja dan pergi ke luar rumah setiap hari? Wanita kesal pada suami yang kasar. Apakah istri bersabar pada suami yang kasar? Ini juga masalah ya. Jadi problem kita ini banyak ya. Kita nasihati perempuan, laki-lakinya nggak benar juga ya. Nantilah Bu kita bikin kajian tentang laki-laki yang benar lah ya. Bu Syakil nanti antum bikin kajian nih tentang bapak-bapaknya diundang nih. Bapaknya ibu ini harus diundang nih. Kasih tahu dia. Ya, repot kita kalau nasihati di sini enggak dengar dia. Nanti kalau istrinya yang nasihati enggak mau dia. Harus antum nih. Anak besok pulang. Antum yang nasihati ya. Insyaallah Bu ya. Insyaallah nanti Bu Syakil yang carikan solusi. Bagaimana perempuan yang kalau jadi guru di luar? Ya sama ya. Tadi sudah kita sebut ya, kalau jadi guru di luar boleh-boleh saja kalau memang aman dari fitnah. Misalkan ngajarnya akhwat juga, tapi kalau ngajar di sekolah umum yang ngajarnya laki-laki perempuan nggak boleh ya, harus berhenti itu, nggak boleh. Minta sama kepala sekolah, saya ngajar putri saja, yang laki-laki bapak yang ngajar. Kalau enggak saya keluar. Ya udah cukup insyaallah. Ini ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa saya jawab ya. Saya rasa ini cukup. Dan saya mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan yang muncul dari penjelasan saya, salah ucap hadis atau ayat, atau salah dalam menyimpulkan. Ini semuanya datangnya dari saya dan saya ucapkan astagfirullah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.